Hai Bunda, kembali lagi di channel Gerai Umi Akhtar. Nah, kali ini Umi ada edisi spesial, yaitu spesial mukbang bareng Pak Su. Nah, malam ini Umi mau dinner bareng abinya Akhtar. Itu kita mau mukbang mie goreng. Ini mie goreng spesial buatan Umi. Yuk, kepoin cara Umi masak mie gorengnya. Kita panaskan air. Airnya udah matang. Kita masukkan mie yang akan kita buat. Ini mie mau mukbang. Nah, ini mie-nya udah matang, kita matikan kompornya. Kita tunggu agak sejenak biar matang dari mie-nya itu sempurna. Nah, airnya ini kita tiriskan sehingga dia nggak ada lagi airnya karena kita mau buat mie goreng. Selanjutnya, kita panaskan minyak dan kita tumis bawang merah dan bawang putih. Di sini Umi gunakan sedikit aja karena tadi udah Umi tambahkan ke dalam gilingan cabenya bawang merah dan bawang putih. Ini kita tumis sampai dia matang. Nah, di sini Umi mau mukbang mie pedas. Ini levelnya level tertinggi. Di sini Umi gunakan agak banyak cabenya. Ini gunakan sebanyak ini cabenya. Kita karena mau mukbang mie pedas. Oke. Kita masukkan Umi punya buncis, lobak, dan Umi masukkan juga tomat. Ini masak sampai dia sedikit layu. Lalu Umi masukkan mie yang udah Umi cuci bersih tadi, udah Umi rebus tadi, Umi masukkan. Nah, ini dia mie goreng kita udah mulai jadi. Ini Umi campurkan dengan semua bahannya. Baunya harum ya, Bunda. Oke, ini udah mulai matang. Tinggal nanti kita tambahkan bumbunya. Nah, ini bumbunya udah Umi siapkan langsung bersama kriuk-kriuknya. Dan ini kita campurkan lagi ke mie-nya. Oke, ini kita aduk ke mie-nya. Jadi kita aduk sampai tercampur rata. Ini dia udah hampir tercampur rata, udah hampir matang ya Bunda.
Lalu kita tambahkan sedikit garam. Tambahkan garam. Lalu Umi tambahkan sedikit ladaku biar dia lebih pedas lagi. Karena Umi nggak mau pakai bon cabai. Ini aduk lagi. Oke, mie gorengnya siap kita sajikan. Nah, ini dia penampakan mie goreng kita. Nah, ini yang akan kita mukbang bersama-sama nanti satu keluarga. Hai, kembali lagi di channel Gerai Umi Akhtar. Nah, malam ini malam Jumat ya. Jadi karena nggak sempat keluar, kita jalan-jalan. Biasanya kalau malam minggu Umi keluar, jadi sekarang nggak pernah lagi malam minggu. Jadi sekarang kita mau makan bareng di rumah aja. Di sini Umi udah nyediain. Tadi ada mie goreng, ada nugget, sama ada sambal ikan dan terong. Jadi kita mau mukbang. Nggak lama-lama aja ya, kita langsung makan. Cus! Nah, kita mulai. Kita mau makan nasi dicampur sama mie. Nah, mie ini tadi Umi buat 4 pak. Jadi bisa lah kita gunakan makannya. Dia mie-nya sebanyak ini ya. Ini bakalan kita habiskan malam ini. Jadi suami yang baik ya. Masya Allah. Oke, ini nugget ya. Ini nuggetnya, ini nugget frozen. Tuh Umi memang sengaja sediain di rumah. Jadi kalau nggak sempat sarapan, ini Umi goreng. Jadi buat sarapan bakso. Sambal lado hijau buatan Umi. Enak kali ya. Enak. Ini nuggetnya sehat, tanpa bahan pengawet. Enak. Ini pesanan kamu. Tahu ngantar? Ya nggak apa-apa. Sama-sama ini. Kemana deh? Kamu sih, tolong lain kali jangan suruh cari ada makan lagi ya. Kasihan, nanti dia capek. Ya, namanya jual. Sambal ya. Iya Kang Bos. Lain kali kalau Kang Bos itu makan Ini lagi. enak ya? Biar promo aja yang antar. Wow. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makan? Enak. Ini tambah ikan. Ini ikannya ikan karang. Enak, dia Umi beli waktu itu murah juga ya, dia enak. Bukan karena dia murah enak, tapi emang ikannya yang enak. Ya kan bakso? Boleh nggak? Ini terlihat bagus. Tapi bagiku kan jelas yang terbaik. Tapi kalau ingin melihat Nambah? bagus. Jangan sentuh aku. Hampir saja. Oke, siap tampil. Ayo, tunjukkan kemampuannya. Lahap kali kan ya makannya ya? Jelas yang terbaik. Oppo Adolfo, lalu the best. Oke. Enak. Oke. Oke guys, bro ini untuk kalian semua. Ini dari saya ya. Enak kali. Umi keringatan ya karena dia pedas. Levelnya itu level nauzubillah. Sebenarnya Umi keseharian itu Umi jualan mie taubat namanya. Itu mie yang kekinian seperti itu, yang mie pedas-pedas. Itu hanya untuk ngisi waktu luang. Nah, jadi lumayan banyak juga yang beli. Jadi ada sedikit saran juga buat bunda-bunda di rumah. Kalau nggak ada kerjaan, jadi bisa bikin usaha sendiri seperti mie kekinian itu. Modalnya nggak banyak, palingan modalnya cuma sekitar 5 ribuan. Itu kita udah untung 3.000. Jadi satu bungkusnya Umi jual 8.000. Itu lumayan banyak yang beli.
Makanya Umi sering buat mie pedas yang berlevel-level seperti itu. Nah, jadi bisa masukkan juga buat bunda ya. Ya. Tepat baru Marinette Body Lotion UV White dengan exhaust formula mengandung 3 kali active white dan aktif. Bikin kulit 3 kali lebih bersinar dan sehat. New normal, new glow dengan Marinette UV White. Ya, nggak tahu. Nah, selain itu, Umi juga punya usaha, itu namanya Nugget Frozen. Ini nuggetnya Umi pesan, Umi beli dengan harga 6.000 satu paknya, itu menjual 8.000, jadi lumayan lah, ada untung 2.000. Jadi nggak hanya mono di rumah, jadi Umi juga bantu-bantu usaha untuk keuangan Pak Su kayak gitu. Dengan nama itu, pekerjaan sehari-hari dari tanganku menjadi dibalik. Maaf ya. Karena aku adalah surgaku. Jadikan tujuan kita lebih bermakna. Enak nih. Saja. Udah beli belum? Berapa sih? Walaupun terlihat bersih, namun kita tetap Sambil-sambil cerita aja ya bunda ya, soalnya Umi udah lumayan kenyang, tapi Pak Su masih lapar ya. Kita mukbangnya sampai habis, insya Allah kita habiskan malam ini. berjemur itu baik. Walaupun aku jadi belum. Walaupun cuma Jadi di samping usaha bimbel, Umi juga merambah ke usaha kuliner ya. Karena kalau zaman sekarang, kalau kita ibu rumah tangga nggak pandai-pandai, itu maka kita akan juga kesulitan dalam segi keuangan seperti itu. Jawa berpilihnya renyah. Ada pesan spesial untuk Jadi selain usaha bimbel ya itu memang usaha dari Umi dari muda. Jadi Umi memang dari setelah tamat kuliah itu Umi udah mulai mendirikan bimbel sampai sekarang. Nah terus Umi juga merambah ke usaha kuliner. Umi jualan mie kekinian dan jualan nugget frozen seperti ini. Ini Umi ambil dari grosir, terus ya Umi jual ke teman-teman. Lumayan, ya paling 2.000 ya Bi ya. Satu kali orang beli satu pak, kadang orang beli lumayan banyak juga ya Bi ya. Salah satu tips juga dari Umi, karena kalau hanya mono di rumah itu apa ya, kita akan cepat merasa jenuhnya. Tapi kalau kita sering memikirkan kayak gimana cara kita menambah keuangan atau bersosialisasi, itu pemikiran kita akan semakin jalan dan kita nggak stres di rumah. Karena apalagi ditambah kita punya baby ya, pasti udah banyak sindrom yang kita rasakan. Itu bunda-bunda pasti udah merasakan ya, karena Umi juga baru juga menjadi ibu seperti itu. Jadi selain usaha bimbel ya itu memang usaha dari Umi dari muda. Jadi Umi memang dari setelah tamat kuliah itu Umi udah mulai mendirikan bimbel sampai sekarang. Nah terus Umi juga merambah ke usaha kuliner. Umi jualan mie kekinian dan jualan nugget frozen seperti ini. Ini Umi ambil dari grosir, terus ya Umi jual ke teman-teman. Lumayan, ya paling 2.000 ya Bi ya. Satu kali orang beli satu pak, kadang orang beli lumayan banyak juga ya Bi ya. Salah satu tips juga dari Umi, karena kalau hanya mono di rumah itu apa ya, kita akan cepat merasa jenuhnya. Tapi kalau kita sering memikirkan kayak gimana cara kita menambah keuangan atau bersosialisasi, itu
pemikiran kita akan semakin jalan dan kita nggak stres di rumah. Karena apalagi ditambah kita punya baby ya, pasti udah banyak sindrom yang kita rasakan. Itu bunda-bunda pasti udah merasakan ya, karena Umi juga baru juga menjadi ibu seperti itu. Enak. Nah, selama pandemi ini itu Umi juga merasakan ya, karena jumlah siswa Umi juga lumayan menurun di bimbel. Karena Umi juga membatasi untuk kelas ruangannya. Biasanya Umi buka 10 satu ruangan, sekarang Umi satu shift itu hanya buka 5 orang. Jadi dalam sehari itu ya lumayan banyak juga ya waktu yang Umi gunakan untuk ngajar. Biasanya Umi cuma buka sampai 4 atau 5 shift. Sekarang udah lumayan banyak juga karena kita siswanya satu kelas itu cuma 5 orang. Bukan karena jumlah kelas kita terbatas, tapi kita wanti-wanti untuk penyebaran COVID seperti itu, karena setengah dari jumlah yang ada. Habis. Masya Allah. Waktu awal-awal pandemi itu sempat Umi 3 bulan nggak buka bimbel dan juga nggak ada usaha yang lain. Jadi terasa efek dari COVID-19 tuh ke keuangan ibu-ibu ya. Jadi lumayan pintar-pintar muter otak biar gaji pas itu cukup untuk 1 bulan dan kita nggak kekurangan. Jadi ya. Sebenarnya yang mukbang itu Pak Su, bukan Umi. Umi hanya menemani. Karena lambung Umi lebih kecil daripada lambung Pak Su. Wah. Sedikit cerita ya buat Bunda. Biasanya 1 minggu itu Umi menghabiskan untuk belanja mingguan itu untuk keperluan dapur itu 200.000. Nah, sekarang selama pandemi jadi Umi pandai-pandai mutar otak untuk bisa mencukupi keuangan. Itu 1 minggu itu Umi hanya belanja kebutuhan dapur itu 100 sampai 130.000 1 minggu, 1 kali belanja. Itu di luar minyak ya, di luar minyak goreng, di luar beras, hanya untuk keperluan dapur seperti sayur, ikan, cabai, bawang, sama yang lainnya, sama untuk bahan pokok makan aja seperti itu. Jadi biasanya Umi menghabiskan 200.000 sampai 250. Sekarang Umi hanya menghabiskan paling besar itu 130.000 1 minggu. Jadi lumayan ya. Sisa yang 200-an itu, yang dari 200 itu kan sisa sekitar 70-an ya, itu Umi tabung. Nah, di situ kan juga bisa kita ini untuk nambah-nambah keuangan untuk bulan depan atau kita nabung. Jadi kalau kita nggak pandai-pandai nabung dari sekarang itu lumayan susah juga ya untuk kehidupan selanjutnya, karena anak kita makin besar. So pasti Bunda udah mengalami dan udah udah menjalani lah ketimbang Umi. Umi hanya ibu baru yang belajar untuk lebih baik seperti itu. Oke, ini nasi kita udah mau habis, Umi udah kenyang juga. Thanks for watching video kita kali ini ya Bia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Garai Umi Akhtar. Semoga Umi doakan yang bunda-bunda semuanya semakin lebih baik, aktivitasnya semakin lancar, dan dimudahkan rezekinya. Oke, cukup di sini dulu video kita kali ini.
Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.